Pembalap Suzuki Racing Joan Mir kemungkinan besar bisa mengaspal lagi dalam MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island pada tanggal 14-16 Oktober mendatang. Juara dunia MotoGP 2020 itu mengalami hak side pertama kali musim ini pada Grand Prix Austria. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera pergelangan kaki kanan, termasuk rusaknya tendon di area tersebut. Alhasil, ia dilarang tampil sejak MotoGP San Marino dan digantikan Kazuki Watanabe. Sebelumnya, Mir merasa percaya diri dapat berlaga di Aragon, namun saat mengikuti latihan bebas, rasa nyeri kembali sehingga tidak maksimal dalam pengereman. Joan Mir belum sepenuhnya dalam kondisi 100% saat menggeber GSX-RR pada selama sesi latihan bebas Grand Prix Aragon. Seperti yang diketahui, ia patah pergelangan kaki kanan di lap pertama GP Austria. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama 15 hari setelah kunjungan ke rumah sakit. 1 hari setelah balapan di sirkuit Red Bull Ring tanggal 21 Agustus lalu. Alhasil, Mir absen dari GP San Marino. Posisinya di dalam tim kemudian digantikan pembalap endurance Suzuki Kazuki Watanabe. Kabar baik diterima Mir pekan ini. Spania dinyatakan fit untuk kembali memacu GSX-RR di trek Aragon. Pada hari pertama putaran ke-15 MotoGP 2022 Jumat kemarin, Mir menempati P21 waktu kombinasi. Catatannya terpaut sekitar 1,2 detik dari pembalap tercepat FP2 Jorge Martin. Setelah menyelesaikan 2 sesi, rider 25 tahun itu mengakui kelanjutan partisipasinya dalam GP Aragon diragukan. Joan Mir masih ikut ambil bagian pada FP3 pada Sabtu 17 September pagi waktu setempat. Namun setelah finish latihan bebas ketiga di P18, ia terpaksa harus memilih mundur dari sisa GP Aragon. Tak hanya itu, Mir dipastikan bakal melewatkan race di Motegi, Jepang pada tanggal 23-25 September. Sementara itu pada Rabu 5 Oktober, pemilik nomor 36 itu sudah menjalani elektromiografi untuk mengecek otot dan sarafnya di area cedera. Kemungkinan hasilnya positif sehingga Suzuki ingin membawa Mir ke Phillip Island. Sebelum itu, dia mesti melakoni pemeriksaan akhir oleh dokter di sirkuit sebelum mengantongi izin berlaga di MotoGP Australia. Sepertinya segala hal lebih baik dan saya gembira ketika para dokter memberikan berita terbaru usai pemeriksaan. Cedera sepertinya sudah pulih dengan baik dan rehabilitas membuahkan hasil, ujar Mir dilansir rilis Suzuki. Saya belum 100% tapi sudah merasa saatnya untuk kembali karena situasi jauh lebih baik daripada beberapa pekan terakhir. Saya ingin menjalani 3 balapan pamungkas musim ini dengan tim sehingga saya harap akan merasa baik-baik saja di atas motor dan membalap dengan cara yang baik. Mir yang kini menghuni peringkat ke-15 ingin menikmati momen-momen terakhir bersama kru Suzuki sebelum dibubarkan di akhir musim. Manajer tim Suzuki, Livio Suppo menambahkan, meski kami memiliki beberapa pembalap cadangan yang membantu, ketidakhadirannya sungguh terasa. Jadi saya sangat senang Joan bergabung lagi dengan kami di Phillip Island. Akan sangat menyenangkan melihatnya kembali dengan motornya. Kami akan melakukan segala yang bisa untuk membuatnya kembali lebih mudah, sehingga dia dapat menikmati salah satu sirkuit favoritnya, pungkas pembalap asal Spanyol itu. Marc Marquez meyakini bahwa pandemi COVID-19 menjadi penyebab kenapa pabrikan Jepang kedodoran untuk mengimbangi pabrikan Eropa dalam kejuaraan dunia Grand Prix. Sejak era MotoGP diperkenalkan pada tahun 2002 silam, Yamaha, Honda, dan Suzuki sukses menyegel 14 titel. Selama rentang waktu itu, Ducati berhasil mencuri 1 gelar lewat Casey Stoner musim 2007. Tetapi superioritas pabrikan Jepang mulai memudar selepas tahun 2019. Dibuktikan dengan kedikjayaan Ducati yang mengklaim titel konstruktor dunia selama 3 tahun beruntun. Meski hal tersebut turut dipengaruhi faktor dari 8 Desmosedi GP yang diturunkan, faktanya 2 pabrikan Eropa lain seperti Aprilia dan KTM juga menunjukkan geliat kebangkitan. Aprilia bahkan sudah mengantongi 1 kemenangan dipersembahkan oleh Alex Espargaro di GP Argentina, sementara kubu KTM menorehkan 2 podium tertinggi sejauh musim ini, yaitu GP Indonesia serta GP Thailand.
Tak sedikit pihak yang menilai Honda terlalu bergantung pada Marquez. Situasi serupa dijumpai di Yamaha yang diusung secara tunggal oleh Fabio Quartararo, walau ini lebih ke kemampuan El Diablo yang mampu memaksimalkan potensi M1. Namun menurut Marquez, tantangan logistik akibat pandemi merupakan salah satu pemicu di balik penurunan kinerja pabrikan Jepang dari pabrikan Eropa. Pandemi memengaruhi olahraga kami, dan setelah berlalu, terlihat bahwa pabrikan Asia seperti Honda, Yamaha, atau Suzuki lebih terpengaruh daripada yang lain, ujarnya dalam wawancara dengan sponsor pribadi Estrella Galicia. Saya berpikir itu lebih menyakitkan mereka, terutama karena pada tahun 2020 dan 2021, sebagian besar kejuaraan dilakukan di sirkuit Eropa. Kemungkinan semua insinyur Asia datang untuk tinggal di Eropa, tetapi mereka tidak lagi berada di pabrik. Banyak komunikasi dan tingkat pekerjaan yang sedikit menurun, meski itu bukan alasan, karena pada akhirnya Anda berada di kejuaraan dunia dan Anda harus tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Jika tidak, Anda akan disalib, dan dalam hal ini mungkin karena protokol dan segala sesuatu yang menyertainya, ada kekuatan yang lebih besar yang membuat mereka tidak dapat beradaptasi. Mengomentari problem yang membelit Honda, Marquez berargumen bahwa masalah dalam skuad berlogo sayap tunggal tersebut bukan pada paket motor RC213V itu sendiri, melainkan keseluruhan proyek termasuk komunikasi. Dalam hal ini Honda telah bekerja dan saat ini mereka masih bekerja karena normalitas telah kembali di negara mereka, ucap Marquez. Mudah-mudahan untuk 2023 mereka mengambil langkah maju yang besar, tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka untuk apapun, karena saya melihat upaya mereka sudah maksimal, keterlibatannya juga maksimal, dan saya bisa merasakan di dalam diri mereka keinginan untuk menang lagi. Lalu ada juga pentingnya membuat setiap langkah ke arah yang benar. MotoGP 2022 akan kembali bergulir akhir pekan depan pada gelaran bertajuk Grand Prix Australia di sirkuit Phillip Island pada tanggal 14-16 Oktober. Pertarungan gelar MotoGP 2022 memasuki fase krusial. 3 balapan tersisa, top 5 hanya dipisahkan 40 poin. Namun sorotan terbesar tentu saja duel antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Setelah Grand Prix Thailand yang berlangsung basah, rider Yamaha Fabio Quartararo hanya unggul 2 poin saja atas bintang Ducati Francesco Bagnaia dan 20 angka dengan Alex Espargaro dari Aprilia. Tak hanya itu, sekarang penantang gelar pun bertambah. Secara matematis, dua pengendara Ducati lain, Enea Bastianini dan Jack Miller, masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia. Sebelum balapan final di Valencia, Spanyol, MotoGP dijadwalkan lebih dulu menyambangi Phillip Island, Australia, dan Sepang, Malaysia. Dua Grand Prix ini kemungkinan kembali bakal diwarnai hujan. Jika skenario itu terjadi, maka potensi masalah bagi Quartararo dan Yamaha. Ditambah lagi, El Diablo masih harus melawan rombongan Ducati yang telah diinstruksikan untuk membantu Bagnaia. Di Buriram, Thailand, terlihat sejumlah pembalap yang piawai di trek basah alias Rainmaster seperti Miguel Oliveira dan Marc Marquez dapat memengaruhi persaingan. Miller juga punya misi persoalan menghadapi GP Australia. Kendati siap membantu Bagnaia, ia tentu tidak mau melewatkan kemenangan di home race-nya, terlebih karena kansnya meraih gelar masih terbuka. Selain itu, The Thrill ingin jadi Australia pertama setelah Casey Stoner yang memenangi balapan kelas Premier di Phillip Island. Kesuksesan terakhir wakil tuan rumah terjadi pada musim 2022. Namun, yang juga menarik ditunggu adalah bagaimana respon Quartararo dan Yamaha. Sejak crash di GP Belanda, juara dunia bertahan MotoGP ini seperti kesulitan menjaga performa. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memiliki rasa hormat kepada Fabio Quartararo yang merupakan rival terbesarnya pada MotoGP saat ini.
Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo bisa dibilang menjadi dua pembalap terbaik pada MotoGP dalam 2 musim terakhir. Fabio Quartararo menunjukkan sinarnya sejak musim debut tahun 2019 dan akhirnya menjadi juara MotoGP 2021. Adapun Francesco Bagnaia begitu pecah telur dengan kemenangan pertama di Aragon pada tahun lalu. Dia sulit untuk dihentikan. Persaingan untuk gelar juara pun berpusat di antara kedua nama tersebut. Menariknya, walau terlibat persaingannya cukup ketat, ada rasa hormat yang ditunjukkan oleh kedua pembalap. Tidak ada perseteruan di antara keduanya seperti yang jamak terjadi pada MotoGP sebelumnya. Bagnaia misalnya, walau berguru kepada Valentino Rossi, kecenderungan detektor untuk menciptakan musuh di lintasan tidak diturunkan kepada dirinya. Quartararo pun demikian, kecuali ketika merasa diperlakukan tidak adil. Quartararo tak sejahat julukannya, El Diablo alias si iblis dalam tingkah lakunya. Ada rasa hormat yang besar, yang mana ini merupakan hal terpenting, kata Bagnaia. Kami benar-benar sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Saya bertemu dengannya saat presentasi tim saya di Italia yang dirilis di Spanyol dan Italia. Sejak saat itu kami hampir selalu berlomba bersama, ujar Bagnaia. Pada MotoGP, Bagnaia dan Quartararo sudah bersaing bersama sejak tahun 2015. Saat itu, keduanya sama-sama berlomba di kelas Moto3. Baik Bagnaia dan Quartararo sama-sama baru mengemas 1 gelar juara dunia. Mengingat persaingan yang makin ketat jelang akhir musim, kemungkinan penentuan gelar terjadi pada race penutup di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia yang sangat besar. Tentunya itulah yang diharapkan.